Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiana Pramuadi dari kelas 12 MIPA 4 SMA 70 Jakarta. Kali ini saya akan memberikan sedikit ringkasan materi tentang materi genetik. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang kromosom. Pengertian dari kromosom itu sendiri merupakan benang-benang halus yang terdapat di dalam nukleus dengan komponennya yaitu DNA dengan protein histon. Nah, fungsi dari kromosom itu sendiri sebagai pembawa informasi genetik karena di dalamnya terdapat gen. Untuk bagian dari kromosom itu terdapat yang namanya lengan kromosom dan sentromer yang terdapat di tengah. Di dalam kromosom itu terdapat untaian spiral yang diberi nama dengan kromonema. Nah, bentuk kromosom itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan letak sentromernya dan berdasarkan jumlah sentromernya. Berdasarkan letak sentromernya itu dapat dibagi lagi menjadi yang namanya metasentrik, yang letak sentromer terdapat tepat di tengah-tengah lengan kromosom seperti huruf V. Selanjutnya ada submetasentrik yang sentromernya sedikit bergeser ke salah satu lengan sehingga membentuk seperti huruf L. Selanjutnya ada akrosentrik yang sentromernya sedikit bergeser ke ujung sehingga membentuk seperti huruf J. Dan yang terakhir ada telosentrik yang hanya memiliki satu lengan sehingga menyerupai huruf I. Nah, selanjutnya berdasarkan jumlah sentromernya ada asentrik yang tidak memiliki sentromer, monosentrik yang hanya memiliki satu sentromer, disentrik yang memiliki dua sentromer, dan polisentrik yang memiliki banyak sentromer. Jadi bentuk-bentuk dari kromosom itu terdapat yang bulat, koma, batang, menyerupai huruf V, menyerupai huruf L, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kromosom. Nah, macam-macam kromosom itu pertama terdapat autosom yang dilambangkan dengan A besar dan genosom yang dilambangkan huruf Y dan X. Nah, untuk karyotipe kromosom terdapat dua, yaitu haploid terdapat 23 kromosom yang menjadi 22A ditambah X dan 22A ditambah Y itu yang menjadi sperma. Selanjutnya ada 22A ditambah X itu menjadi ovum. Untuk yang diploid terdapat 23 pasang kromosom, yaitu 22AA ditambah XY untuk pembawa sifat laki-laki dan 22AA ditambah XX untuk pembawa sifat perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gen atau penentu sifat. Gen ini terdapat di dalam kromosom yang dapat diartikan sebagai unit terkecil yang menentukan sifat makhluk hidup dengan komponennya yaitu DNA dan protein histon, dengan letaknya di dalam kromosom yang berderetan menempati lokus-lokus. Nah, macam-macam dari gen ini dapat dibedakan menjadi keaktifannya dengan sifatnya. Kalau berdasarkan keaktifannya dapat dipisahkan menjadi ekspresif dan tidak ekspresif, sedangkan berdasarkan sifatnya ada menjadi dominan, setengah dominan, dan resesif. Nah, setiap gen itu memiliki pasangan yang disebut dengan alel. Nah, jadi alel itu pasangan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Contohnya, gen A besar berpasangan dengan alel A besar yang akan membentuk homozigot. Begitu pula dengan A kecil, gen A kecil dan alel A kecil akan membentuk homozigot. Nah, kalau untuk gen A besar, alel A kecil akan membentuk heterozigot. Nah, untuk tipe-tipe dari alel itu sendiri terdapat dua, ada alel tunggal dengan alel ganda. Alel tunggal itu hanya memiliki satu pasangan, sedangkan alel ganda memiliki pasangan lebih dari satu. Misalkan pada golongan darah ABO dan warna bulu kelinci. Pada golongan darah ABO terdapat penentu sifat IA, IB dengan IO. IA berpasangan dengan IB, IA berpasangan dengan IO, ataupun sebaliknya. Untuk warna bulu kelinci terdapat W besar, WCH, WH, dan W kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang DNA. DNA ini memiliki struktur seperti double helix, dan di sana terdapat nukleotida. Yang di dalam nukleotida ini terdapat fosfat, gula deoksribosa dengan basa nitrogen. Basa nitrogen ini dibagi menjadi dua, ada purin, ada purimidin. Nah, untuk purin ada yang namanya adenin dilambangkan dengan A
besar, lalu guanin yang dilambangkan dengan G besar. Selanjutnya ada pirimidin dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada tinin dilambangkan dengan T besar, lalu sitosin dilambangkan dengan C besar. Nah, setiap nukleotida ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Untuk adenin dengan tinin dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sedangkan untuk sitosin dengan guanin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Untuk setiap pasangan adenin dengan tinin, sitosin dengan guanin, itu tidak dapat diubah lagi pasangannya, seperti misalkan adenin dengan guanin ataupun adenin dengan sitosin, karena ini sudah menjadi bentuk dari pasangannya itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.